Bagaimana Bung NU dan Muhammadiyah melihat negara yang porak-poranda begini? Apakah masih ingin pilpres-pilpresan, capres-capresan, tanpa menghiraukan Undang-Undang Dasar 45 yang dihancur leburkan oleh para capres? Saya kira masyarakat Indonesia akan sepakat kelompok TNI ini kemudian menangkap Jokowi. Dan bahkan di beberapa negara yang tadi saya sebutkan, negara Afrika yang saya sebutkan itu, kelompok penangkapnya adalah pasukan pengaman presiden sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebut-sebut soal TNI ya. Sebelum terjadi kudeta Gabon, di mana indikasinya kuat bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Cina dengan Cina itu sama yang dilakukan oleh Ali Bongo. Ali Bongo dan itu anaknya Umar Bongo dengan Prancis. Dan persoalan Gabon dengan Prancis itu mirip sekali, meskipun mereka bukan, Gabon itu tidak ada di Afrika Barat, tapi lebih selatan. Mirip dengan apa yang terjadi di Mali, di Burkina Faso, dan Niger. Di situ ada di tiga negara itu, termasuk Gabon, negara yang keempat, itu ada puluhan ribu tentara Prancis dan lain-lain, di mana mereka Prancis itu mengeruk sumber daya alam dari negara-negara yang kaya dengan minyak, mineral. Bahkan di Niger itu ada uranium. Itu yang menjadi inceran dari negara-negara kolonialis itu. Di situ terjadi kudeta-kudeta oleh militer. Terakhir beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, oleh Gabon. Presidennya ditangkap, di tahanan rumah, lalu kekuasaan militer di sana terjadi. Seorang kolonel Gabon mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintahan Ali Bongo dihentikan. Jadi saya kira sejumlah banyak masyarakat Indonesia juga seperti tadi disampaikan oleh Saudara Burhan Zain, kita ini bertanya-tanya tentang TNI kita itu. Pak Amir juga sudah mengatakan bahwa apa benar TNI kita sudah disusupi dengan komunis-komunis pada zaman seperti pada zaman 65. Nah, kalaulah kemudian ada sejumlah militer, sebutlah mirip dengan Wagner Group, pimpinan Prigozhin, saya kira masyarakat Indonesia akan sepakat kelompok TNI ini
kemudian menangkap Jokowi. Dan bahkan di beberapa negara yang tadi saya sebutkan, negara Afrika yang saya sebutkan itu, kelompok penangkapnya adalah pasukan pengaman presiden sendiri. Tetapi yang lalu, yang kemudian bergabung dengan militer secara keseluruhan. Terus terang, pikiran-pikiran mengenai bahwa TNI harus menghindarkan diri dari kudeta di dalam situasi negara yang sudah kacau begini, itu perlu diabaikan sementara. Jadi kita berharap TNI yang mungkin sudah terpecah dan di dalamnya ada unsur-unsur komunis, itu ada pimpinannya, entah itu panglima, entah sekedar panglima Kodam. Cobalah selamatkan Republik ini dari anasir-anasir yang bakal merusak 280 juta atau lebih rakyat Indonesia ini. Untuk sementara jangan khawatir dituduh melakukan kudeta militer. Kalau syarat-syaratnya adalah begitu kita kembali ke UUD 45, menyingkirkan Jokowi, membentuk pemerintahan sipil baru, transisional, maka kekuasaan militer tersebut harus diserahkan kembali kepada kekuasaan sipil. Dan itulah hukum yang terjadi di seluruh dunia yang menganut konstitusi, menganut paham hukum dan demokrasi. Nah, itu pesan kepada TNI. Sebagaimana harapan dari banyak pihak. Lalu kemudian tadi disebut-sebut ada kelompok-kelompok masyarakat Muslim yang besar sejak dulu, itu ya Muhammadiyah sama NU, Nahdlatul Ulama. Bagaimana Bung pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan NU melihat negara sekarang? Sebagai orang Islam, tokoh ahli Al-Quran, di mana Republik Indonesia diproklamirkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Bung NU dan Muhammadiyah melihat negara yang porak-poranda begini? Apakah masih ingin pilpres-pilpresan, capres-capresan, tanpa menghiraukan Undang-Undang Dasar 45 yang dihancur leburkan oleh para capres? Ini perlu dijawab dulu. Atau bergabunglah dengan kami mewujudkan Tritura 23. Saya kira apa yang saya sampaikan barusan ini sudah terang benderang bagi Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Dan tentu saja ustadz-ustadz, ulama-ulama yang lain.
Ya Allah, sadarkanlah mereka. Saya memang bukan ahli agama. Tetapi melihat negara porak-poranda seperti sekarang ini, yang telah oleh para founding fathers kita dilahirkan dengan susah payah, dengan darah dan air mata. Kalau orang Jerman mengatakan dengan darah dan besi, durch Blut und Eisen, dengan darah dan senjata. Kami menunggu. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah hampir habis. Tahun 23 sudah hampir habis. Bacalah kembali sejarah kita. Sejarah perjuangan kita. Bacalah kembali. Wahai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kelompok terbesar umat Islam di Indonesia. Bagaimana Anda semua melihat situasi seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.